tentang segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya. Firman Tuhan nggak genah ini. Ini firman Tuhan yang nggak genah ini. Ya, supaya kita tahu. Inilah ayat yang nggak genah. Ya, ini nggak genah. Jadi Allah mengatakan, jangan sebal kamu hatimu tentang apa yang dikatakan oleh Sarah. Apa yang dikatakan oleh Sarah lakukan, gitu dah. Terus. Kemudian di sini ada tidak beresan Kristen. Kejadian 21 ayat 10. Kemarin sudah saya terangkan, dah. Menurut Al-Quran, menurut Islam, Nabi Ibrahim tidak mengusir istrinya. Diantar. Atas perintah Allah, maka Nabi Ibrahim mengantar Hajar dan juga Ismail yang masih bayi itu. Diantar di satu tempat yang ditentukan oleh Allah. Nyampe di sana, istilah militer, prajurit diperintah komandan, begitu selesai lapor. Oh no. Masih ingat kemarin ya, 1437. Nah, Al-Quran 1437. Itulah laporannya Ibrahim kepada Allah setelah menempatkan istrinya di tempat yang ditentukan oleh Allah. 1437. Ya. Istilah saya lapor gitu ya. Ya, surat 14 ayat 37. Surat Ibrahim ya. Ayat 37. Iya, langsung aja. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman. Stop. Sebagian keturunanku. Kenapa kok sebagian keturunanku? Karena Iska masih di Kanaan. Iska belum lahir, Iska masih di Kanaan ini. Ya, tapi kalau menurut Al-Quran, Iska belum lahir. Ismail lahir masih bayi, Iska belum lahir. Maka ayatnya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Ya, di mana? Ya. Di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Nah, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, di dekat Baitullah yang dihormati. Jadi Allah yang menentukan. Lain nanti kalau kita buka Alkitab, ya. Terus? Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Satu, doanya Nabi Ibrahim. Ayo kita ikuti, kita mendoakan anak cucu kita supaya juga sholat. Yang kedua, ya Tuhan, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Hati sebagian manusia, kok enggak semua manusia? Ya Tuhan, jadikan hati sebagian manusia cenderung ke sana. Kok sebagian manusia? Karena yang dimaksud ini orang yang beriman toh yang didoakan ke sana. Ya, yang kafir enggak mungkin gitu ya. Makanya haji itu sampai 24 tahun antrinya, ini atas terkabulkannya doanya Ibrahim. Orang-orang cenderung ke sana. Siapa yang enggak kepengen ibadah haji, enggak kepengen umroh? Itu isi doanya. Yang ketiga, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada mereka. Tidak pernah ada sepinya, ndelek buah opoai, musim opoai. Baik itu di Mekah maupun di Madinah. Itulah doanya. Jadi ini Ibrahim lapor. Jadi Ibrahim diperintah oleh Allah, Ibrahim, antarkan istrimu dan anakmu. Ditunjukkan tempatnya. Maka saya katakan kalau Nabi Ibrahim hanya main akal tok, tidak main iman, tidak akan mau. Dia pasti akan bertanya, lah terus kalau Hajar saya tinggal di sana dengan siapa? Durung ana pasar seng loh. Sampai saiki pasar seng ya gak ono. Terus kalau anak saya masuk angin, berobat kemana? Durung ono puskesmas, pemain BPJS, dan seterusnya. Tapi Nabi Ibrahim, Hajar tidaknya main akal. Akal memang perlu, tapi akal harus ditunjang dengan iman. Wah ini. Maka begitu Nabi Ibrahim diperintah, sami'na wa ta'na, diantar istrinya dengan anaknya masih bayi. Ismail masih bayi waktu itu. Nyampe di sana, sebelum ditinggal, Hajar tanya, nek nyeluk papa ya pah, ngono ya. Terserah manggilnya, ya, pah. Aku engkau tempatkan di sini atas kehendakmu atau atas kehendak Allah? Iya. Jawabannya atas kehendak Allah. Hajar cukup berkata sami'na wa ta'na. Ndak ada takut terus kok tego sampean Pak. Itu nek perbekalan entek dan sebagainya. Ndak. Di sinilah Bapak. Ya. Makanya meneladani sikap Ibrahim ini di sini. Satu saja sikap kita, sami'na wa ta'na. Kenapa kita bersikap sami'na wa ta'na?
Karena perintah Allah. Perintah Allah. Kenapa kita nurut atas perintah Allah? Ya kita hambanya. Ada satu yang terserip barangkali. Kita harus yakin semua perintah Allah itu pasti membawa manfaat. Betul. Memang karena iman. Tapi kita harus yakin semua perintah Allah pasti membawa manfaat. Jadi kalau kita tidak melaksanakan perintah, Ya tidak ada manfaat. rugi. Makanya diperintah apa saja Siap. siap. Dan kita yakin lagi perintah Allah itu sudah diukur, tidak melebihi kemampuan. Kemampuan manusia. Ini hanya diperintahkan oleh Nabi Ibrahim toh. Ibrahim sembelihlah anakmu, cuma Ibrahim toh. Ya. Jadi kalau sekarang ada bapak nyembelih anak, ojo muni Perintah dari divisi malaikat. Wah. Nah, baik. Ini Bapak, Ibu. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan kronologi. Ya, kronologi. Kejadian 21 ayat 10. Hajar dan Ismail diusir. Beda enggak diusir dengan diantar? Beda. Nah, kalau diantar itu jelas namanya diantar Ya, kok. kayak naik haji. Diantar kan kayak gitu dah. Nah, dipapak nonggone dan sebagainya ya dah. Nah, itu. Tapi menurut Alkitab enggak. Nabi Ibrahim mengusir istrinya atas apa? Kesalahan apa? Nah, dikompori istilah saya ya. Oh. Provokasi. Provokasinya siapa? Sarah. Ya? Nah, saya tunjukkan. 21 ayat 5, ayat 10 ya, pelaksanaannya. Supaya kita tahu bisa membandingkan, Bapak. Ya, mulai dari ayat 8 ini supaya saya komplit dan saya mulai ayat 8, nanti sampai saya stop nanti, ya. Ayat 18 ya, Mas? 8. Oh, 8. Ya, Ini, angka 8 ya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham. Sebentar, maksudnya ini Iska. Oh. Jadi kemarin sudah saya terangkan Ismail lahir, umur Ibrahim berapa? 86 tahun. Iska lahir 100 tahun. Nah, begitu Iska lahir, kemudian Iska disape. Umumnya nyape anak umur berapa tahun? 2. Berarti Ismail umurnya berapa sekarang? 16. Ini 2 tahun. Ya, ayat. Monggo Bapak. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Iska disapi itu. Ya, perjamuan besar pada waktu Iska disape. Ya, terus? Syukuran gitu ya. Ya, syukuran ya. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak. Mana dua ini main-main. Kakaknya umur 16, adik umur 2 tahun. Terus? Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama. Jelas perintahnya, usirlah. Anak saya itu dan anaknya. Nah, jelas itu. Sebabnya apa? Toh dia nanti tidak akan menjadi ahli waris. Cuma itu toh. Lanjut. Hal ini sangat menyebalkan Abraham. Nah, oleh karena anaknya itu. Menyebalkan. Jadi Abraham pertama rada bingung. Kok tegol aku bojoku sing iki kurang ajar ya. Nah, lanjut. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Firman Tuhan nggak genah ini. Ini firman Tuhan yang nggak genah ini. Ya, supaya kita tahu. Inilah ayat yang nggak genah. Ya, ini nggak genah. Jadi Allah mengatakan, jangan sebal kamu hatimu tentang apa yang dikatakan oleh Sarah. Apa yang dikatakan oleh Sarah lakukan, gitu dah. Terus. Haruslah engkau mendengarkannya. Yeah. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, ini firman yang nggak genah ini. Terus. Tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Janji juga Ismail. Terus. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Terus. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Nah, diusir. Pagi-pagi Abraham mengambil sekirbat air dan sekerat roti. Diletakkan di mana, Pak? Di bahu. Di bahu beserta anaknya. Iya. Anaknya berapa ini? Ismail?
16 tahun. Mempertahan 16 tahun ya. Logikanya itu loh. Lah ayo, ini ayat. Ya. Memang orang Kristen tidak sampai baca gini-gini karena memang di gereja tidak ada. Apa kata pendeta? Ya sudah, tidak usah kamu buka-buka. Beda dengan kita orang Islam. Nah, itulah Pak. Lanjut. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Nah, pergilah Hagar dengan anaknya. Diusir. Orang diusir itu lembung, Pak. Nah, lalu dia menetap di Berseba. Kembali kepada kronologi. Silakan dilihat kronologi. Kejadian 21 ayat 10, Hagar dan Ismail diusir. Ya. Maka kejadian 21 ayat 14. Nah, beda lagi. Hajar dan Ismail menetap di Berseba. Ya, Berseba itu Mekah. Mekah, Berseba itu ya. Karena diusir. Nah, kalau Hajar dan Ismail berada di Berseba, Ibrahim dan Sarah, Iska tinggal di mana? Di Kanaan. Jauh, Mesir sama artinya tidak kumpul gitu dah. Nah, jadi kronologi ini perlu. Ya, terus 21 berikutnya lanjut aja ayat 33 langsung. 21 coba tolong dicari ayat 33 ya. Ayat 33. Ya, angka yang kecil nomor 33. Jadi supaya kita tahu posisinya itu di mana. Apa saya pakai gini? 21 langsung ayatnya gitu. iya, cari angka 33. Ya, jadi pasal itu angka yang besar, ayat itu angka yang kecil. Oh gitu. Ya, 33. Ya. Ye. Lalu Abraham menanam sepotong pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Jadi Abraham menanam pohon di Berseba bersama ya dah, Sarah dan Iska, karena si Hajar sama Ismail kan di yang ayat 33 tentang kematian dulu. Bentar, saya carikan tentang kematian. Oh, melompat dia. Oh, sing baca Injil tuh, lompat-lompat logikanya tuh. Ya. Menetap di padang gurun ya, terus. Jadi di sini diterangkan ya bahwa posisinya Hajar dan Ismail sudah berada di Berseba, sedangkan Iska sama ibunya Nabi Sarah dan Ibrahim itu ada di Kanaan. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim mendatangi ke Berseba. Ayat ini ya, ini. Ya, setelah mereka mengadakan perjalanan di Berseba, pulanglah Abimelek panglima ini ya, menanam sebatang pohon tarisma di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asli di Berseba. Nah, di sini ya, posisinya Ibrahim itu sudah berada di Berseba. Makanya di situ saya tulis ya, 21, 33 dan 34 Hajar, Ismail, Ibrahim di mana? Berseba. Sedangkan Sarah, Iska di Kanaan. Dalam posisi seperti itulah turun ayat perintah Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anak yang tunggal. Jadi tunggal di sini kalau secara posisi memang Ibrahim kumpul dengan anaknya yang satu tok, satunya di Kanaan. Nah, Ibrahim di Berseba bersama Ismail. Tapi tunggal sebenarnya bukan itu. Tunggal itu memang anaknya baru satu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi jelas ya. Artinya dengan ayat-ayat ini kita bisa menunjukkan ketidakberesan Alkitab, ya, seperti Hajar diusir dan sebagainya. Ya. Dan malah kalau penjenengan umroh, haji, 3 nama ini yang selalu terkait.
Tidak ada nama Sarah, tidak ada nama Iska. Begitu penjenengan masuk ke Masjidil Haram, ternyata sudah melihat Ka'bah. Oh, Ka'bah ini dulu pernah dibangun oleh Ibrahim dibantu anaknya Ismail. Penjenengan tawaf. Setelahnya selesai tawaf, dengan sholat di makam Ibrahim. Setelahnya itu dengan naik ke bukit Safa menuju ke Marwah. Oh, itu dulu seorang ibu mencarikan air untuk anaknya. Ibu siapa? Sarah. Ibu siapa? Hajar. Perjuangan. Jadi 3 nama. Jadi kalau kita sedang berumur sedang berarti 3 nama ini. Sampai kita ke Mina. 3 tugu yang kita lempar. Ula, Wusta, Aqabah. Ya, ini menggambarkan bahwa setan menggoda 3 orang ini supaya tidak melaksanakan perintah Allah. Ya, Nabi Ibrahim digoda, Ibrahim, ojo disembelih anakmu. Nah, Ibrahim melawan setan, dilempari. Ibrahim menang. Goda lagi. Ya, istrinya dulu, Hajar. Mengandung itu susah, melahirkan itu. Jangan boleh anakmu disembelih suamimu. Hajar juga melawan setan, lempar. Terakhir menggoda Ismail. Nah, Ismail, gantengmu kok ngono disembelih bapakmu kok nurut. Blayu olah enak. Lempar. Jadi jamaah haji di sana ngelempar. Ayo, kita ibadah harus tahu maksudnya apa. Filosofinya apa kita melakukan itu. Jangan sekedar lempar. Itu. Kan gitu. Nah, di sana saya katakan insya Allah 100% jamaah haji menang dengan setan. Iya, ada setannya. Bahkan 7 kerikil habis sandal diangkat. Saking gregete ini karo setan. Nah, sayang setelahnya pulang ke Indonesia. Koloan. Ibu. Maaf, ini Pak. Tadi kan Ismail dibawa ke mana? Berseba. Iya, ke Mekah. Berseba, iya. Usia sekitar usia remaja ya, Pak. 16 tahun. Kalau menurut Al-Qur'an masih bayi, Bu. Masih bayi. Iya. Makanya di sana ada hijri Ismail. Tapi di sembelihnya itu kan masih remaja. Nah, si sembelihnya sudah usia remaja. Ketika anak itu berumur sanggup membantu orang tuanya, maka Allah berfirman. Ya, 102:31 kemarin tuh ya. Nah, lalu Ibrahim panggil anaknya, "Nak, semalam Bapak mimpi." Mimpi apa, Pak? Bapak diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Jadi itu dalil perintah kurban. Bagaimana pendapatmu? Renungkan, pikirkan baik. Selama dia bayi sampai dengan akan disembelih itu, iya. Dia bermukimnya Jadi di situ di Berseba itu di Mekah, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Nah, luar biasa. Enggak. Makanya saya katakan andai kata Ibrahim itu hanya main akal tok, Hajar main akal tok, tidak akan terlaksana. Nah, tapi yang ada di sini akal harus dikalahkan dengan iman dan dengan hidayah. Yakin perintah Allah itu pasti ada manfaat. Sekarang loh Bu, anak mau disembelih bapak kok nurut itu loh. Minimal kan tanya, salahku apa Pak? Minimal tanya, salahku apa kan gitu ya. Itu minimal. Atau kalau dia tidak mau tanya, melayu kok timbang disembelih. Itu Ibrahim setelah mengantar Hajar dengan bayi Ismail itu, Ibrahim kan kembali ya Pak ya? Di situ. Ya, kalau menurut Al-Quran memang begitu. Iya, lapor itu. Tapi kemudian ada perintah, ya, begitu anaknya remaja dia kan sudah kumpul lagi. Nah, kalau menurut Al-Quran, menurut Alkitab, enggak kumpul. Kapan Ibrahim mengunjungi ke itu? Setelahnya ini mati, baru ada ayat itu. Jadi Ibrahim, setelahnya berkumpul di Berseba, setelahnya peristiwa korban itu, kapan kembali ke Sarah? Karena mendengar Sarah mati. Jadi setelah pelaksanaan korban balik ke sana. Sarahnya kan kemudian meninggal. Diterangkan. Jadi banyak yang tidak beres Ibu Bapak Alkitab.